Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muradiddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para masyayikh, para ustadz-ustadzah serta semua orang yang berkelana di dunia YouTube. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami sebagai santri dari Mbah Jazuli Narawi Amaid berkesempatan untuk menyampaikan apa-apa yang beliau telah ajarkan kepada semua santrinya melalui kitab-kitabnya, melalui kaul-kaulnya, melalui ceramah-ceramah beliau. Dalam kesempatan hari ini kita semua akan mencoba menyebarkan atau mengulas tentang apa yang beliau tulis dalam kitabnya Al-Faraid, yaitu tentang pembagian harta waris. Beliau Al-Hajj Abu Nur Jazuli itu pendiri Pondok Pesantren An-Nuriyah, dan saya sendiri juga selaku santri dari Pondok Pesantren Jamsu Isul Islami yang diasuh oleh putra beliau, yaitu Syekh Izzuddin Jazuli Narawi Amaid. Beliau Al-Hajj Syekh Abu Nur Jazuli Narawi Amaid itu merupakan mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan juga penyiar sholawat umi, sekaligus juga pendiri Jam'iyah Ahli Mujahadah Sholawat Umi. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan yang beliau tulis, beliau karang dalam kitab Al-Faraid. Setidaknya dalam pembukaan atau dalam muqaddimah ilmu faraid, beliau Syekh Abu Nur Jazuli memasukkan 3 hadis yang berkaitan dengan ilmu faraid. Yang pertama, at-ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuha fa inni mru'um maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiku ayyahtalifatnani fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i, yang artinya belajarlah Quran dan ajarkanlah dia kepada manusia, dan belajarlah faraid dan ajarkanlah dia, karena sesungguhnya aku Muhammad seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada 2 orang berselisih tetapi tidak mereka bertemu seorang yang mengajarkan kepada mereka. Dalam hal ini Syekh Abu Nur Jazuli menggarisbawahi tentang ilmu akan terangkat, yaitu bahwa ilmu yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW dari perbuatan wahyu akan putus oleh sebab umat Islam tidak memperhatikan hadis tersebut dan tidak mementingkan sesungguh-sungguh urusan faraid. Di sini beliau menjelaskan tentang ilmu yang terangkat, yaitu ilmu faraid. Selanjutnya dalam hadis yang kedua, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yungsa wa huwa awwalu syai'in yungza'u min ummati. Hadis riwayat Ibnu Majah wa Darqani, yang artinya belajarlah faraid dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ilmu faraid itu separuh ilmu dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku. Di sini beliau Al-Hajj Abu Nur Jazuli menitik beratkan atau lebih menerangkan tentang separuh ilmu dalam hari ini, yaitu ilmu faraid. Kenapa merupakan separuh ilmu? Karena ilmu faraid itu juga mencakup tentang ilmu wasiat, hibah, wakaf dan lain-lainnya. Dan dalam hal ini sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan, yaitu
yungsa wa huwa awwalu syai'in yungza'u min ummati, yaitu akan dilupakan dan ilmu yang akan tercabut yang pertama kali. Nah, di sini karena suatu hal yang menjadi hal umum di dunia masyarakat, ya, dan Syekh Abu Nur Jazuli juga menyampaikan dalam penjelasannya, yaitu keadaan di mana setelah orang meninggal, dalam hal ini ketika pembagian waris biasanya dengan kata ridho birridho, padahal ridho birridho dari atau dalam urusan masalah maksiat hukumnya maksiat juga. Nah, dalam hal ini kaidahnya yaitu ridho bil maksiati maksiatun. Kenapa dinamakan maksiat? Karena Allah sudah menetapkan sebuah ilmu tentang pembagian harta waris, dan Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan tentang pembagian harta waris, tapi manusia tidak menggunakan hal itu, maka manusia sudah keluar dari jalur apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad jelaskan dalam hadis-hadisnya. Nah, itu yang dinamakan itu maksiat. Dalam ini masalah maksiat walaupun ridho birridho. Nah, hadis yang ketiga yaitu al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika faslun. Ayatun muhkamatun aw sunnatun muttabi'atun aw faridatun adilatun. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hal ini ilmu itu ada 3. Yang pertama itu ayat muhkamat, yang kedua sunnah muttabi'atun. Nah, di sini Syekh Abu Nur Jazuli mengartikan sunnah dan muttabi'atun sebagai sunnah yang sahih. Nah, selanjutnya faridatun adilatun, yaitu pembagian harta waris yang adil. Nah, dalam keterangan adil di sini beliau menjelaskan makna adil merupakan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada manusia, yang telah Allah perintahkan kepada manusia dalam Qur'annya serta Nabi Muhammad dalam hadisnya, sesuai dengan penerapannya masing-masing. Dengan dalam adil di sini itu sesuai apa yang Allah dan Nabi Muhammad ajarkan kepada manusia dalam Quran dan juga dalam hadis. Selanjutnya beliau menyampaikan tentang isi dalam kitab ini, tentang kenapa beliau membuat dan kapan beliau membuat kitab ini, alasan dibuat kitab ini, dan beliau juga membuka saran atau kritikan dalam isi dalam kitab ini kepada semua orang yang mempelajari ilmu faraid. Dan kitab ini itu dibuat pada tanggal 26 Agustus 1989. Bab pertama dalam kitab ini yaitu tentang warisatun, yaitu orang-orang yang mendapat hak waris. Dalam kitab ini beliau menulis penerangkan yaitu secara nadum. Yang pertama, babul warisatun wal warithuna khamsatun ba'dal asar wal warithatu asrun dzikruhum dohar. Yang pertama, warisuna, orang-orang yang mendapatkan waris dalam golongan laki-laki itu khamsun ba'dal asar, itu 15. Dan wal warithatu yang golongan perempuan itu asrun dzikruhum dohar, yang 10 yang tertera dalam Al-Quran. Dan bagian yang laki-laki itu al-abu wa ibnu ibni safal thumma abu ibni ajadunista'al wal akhu min aslaini wal akhu min ab wal akhu min ummi wa zawju yuhtasab wa ibnu akhi aslaini wa ibnu akhil ab wal ammu min aslaini wa ibnuhu yuhsab wal ammu min abin thumma abnuhu tala wa mu'tikum nasbuhu man qad ursila. Dalam pembagian laki-laki itu ada 15 yang sudah disebutkan tadi, yaitu pertama bapak, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki, terus ke bawah selanjutnya kakek dari bapak,
Selanjutnya lagi saudara laki-laki sebapak seibu. Nah, terus saudara laki-laki sebapak, selanjutnya saudara laki-laki seibu. Terus dilanjutkan suami, anak saudara laki-laki sebapak seibu. Terus anak saudara laki-laki sebapak. Selanjutnya paman sebapak seibu dengan bapaknya mayit. Selanjutnya anaknya dari paman tersebut. Selanjutnya paman sebapak dengan bapaknya mayit. Yang tadi sebapak seibu, yang sekarang sebapak. Selanjutnya anaknya dari paman tersebut, yaitu anak dari paman yang sebapak dengan mayit. Yang terakhir yaitu orang lelaki yang memerdekakan atau disebut sebagai mu'atik. Yang tadi itu 15 orang-orang yang mendapatkan waris dari golongan laki-laki. Selanjutnya dari golongan perempuan, yaitu wal ammu wa bintul ibni wal ukhtu min abi wa min aslaini wal ukhtu min ummi wa jaddatu min ab wa min ummi wa zaujatun la tuhtanab khatimuhum mu'tiqatum fa'batuhum min dzil furuj wa huwa asibun lahum wa min hum asibun laisa bidil furud wa laisa asiban bal huwa min dzil furud. Di sini dari golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan selanjutnya saudara perempuan seibu. Pertama ibu, yang selanjutnya anak perempuan, selanjutnya anak perempuan dari anak laki-laki, selanjutnya saudara sebapak seibu, saudara perempuan sebapak, terus saudara perempuan seibu, bapak ibu, terus saudara perempuan seibu, terus nenek dari bapak, selanjutnya nenek dari ibu, terus istri, dan yang terakhir mu'atiko atau orang perempuan yang memerdekakan. Tadi ada pembahasan tentang khatimuhum mu'tiqatum fa'batuhum min dzil furuji wa huwa asibun lahum. Di sini diterangkan juga nanti ada istilah yaitu dawil furud, juga asobah dan juga asobah. Dawil furud itu orang-orang yang sudah ditentukan hasilnya atau pembagiannya. Nah, sedangkan asobah itu orang yang mendapatkan sisa harta waris. Setelah harta waris dibagikan, nah dia mendapatkan asobah. Nanti dalam 25 orang tersebut itu ada yang menjadi dawil furud, cuma dawil furud, dan juga ada yang menjadi asobah, cuma jadi asobah. Selanjutnya juga akan ada yang menjadi asobah dan juga bisa menjadi dawil furud, tergantung keadaan dari keluarga yang ditinggalkan oleh mayit. Dan semua itu dijelaskan oleh Allah lewat Qur'annya. Kenapa ada pembagian tersebut? Karena seperti contohnya gini, contoh yang mudah, ketika seorang mayit hanya meninggalkan satu orang anak, keluarganya hanya satu orang anak laki-laki, maka anak tersebut akan menjadi asobah. Asobah itu mendapat semua harta waris yang ditinggalkan. Tapi ketika keadaannya berubah, mayit tidak mempunyai anak, hanya mempunyai ayah, maka ayah akan menjadi asobah. Nah, karena tidak mempunyai ahli waris yang lain. Tapi ketika seorang mayit mempunyai anak dan juga mempunyai ayah, kayak anak tadi asobah, ayah juga asobah, sisa warisnya itu jatuh kepada anak. Karena ayah itu sudah terdapat bagiannya tersendiri.
Nah, yang tadinya ketika tidak ada anak laki-laki mendapatkan asobah, tapi karena ada anak laki-laki dia tidak jadi mendapatkan asobah. Yang lebih gampang yaitu tentang siapa-siapa yang mendapatkan asobah secara jelas, yaitu orang ini itu mendapat asobah secara jelas, tidak hanya mendapat asobah. Yang pertama itu anak laki-laki, yang kedua saudara laki-laki sebapak ibu, selanjutnya saudara lelaki sebapak. Nah, selain itu yang bisa mendapatkan asobah juga dawil furud. Anak laki-laki tidak mungkin mendapatkan dawil furud, tapi hanya mendapatkan asobah. Saudara laki-laki sebapak seibu ataupun saudara laki-laki sebapak hanya mendapatkan asobah, tidak mendapatkan dawil furud. Namun nanti ada ketentuannya. Selanjutnya yang hanya mendapatkan dawil furud tidak mungkin mendapatkan asobah, yaitu ibu dan nenek. Selanjutnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketika ini hanya mendapatkan dawil furud, tidak mungkin mendapatkan asobah. Dan selain yang 6 ini itu semuanya bisa mendapatkan asobah, tapi juga bisa menjadi dawil furud. Tidak tentu, tergantung keadaan. Nanti ada yang terhijab atau juga musyarakah ataupun yang lain-lain. Dalam pembahasan hari ini cukup tentang pembagian harta waris, yaitu siapa-siapa yang mendapatkan dan pembagiannya atau kelompoknya, yaitu pertama dzawil furud, orang yang sudah dihitung. Yang kedua asobah, yaitu orang mendapatkan sisa harta waris. Yang ketiga yaitu yang bisa menjadi dzawil furud dan juga bisa menjadi asobah, tergantung keadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.